Yang 20 gelarnya ketahanan pangan 20% itu tidak ada kaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Terakhir saya malah dimarahi Pak Menteri. Loh, kenapa belum eksekusi? Ya gini Pak Menteri, banyak masih menunggu kebijakan tentang KDMP. Nggak ada urusannya itu. Pak Menteri tegas menyatakan itu. Sehingga kalau tidak salah saya janji terbitkan surat bahwa kegiatan tanah pangan mesti dieksekusi karena itu bagian dari upaya kita untuk swasembada pangan di tahun 2026. Dalam skala lokal bisa menjadi skala nasional. Jadi, teman-teman sekalian, mengenai hal-hal teknis tentang penempatan anggaran, ini ada beberapa teman yang sudah mengeksekusi kegiatan, yaitu Desa Ciasem Baru, Subang, Jawa Barat. Ini Bu Indah sudah hadir belum ya? Nah, ini bentuk kegiatan ketahanan pangannya adalah pembuatan kolam ikan sama kalau tidak salah pembibitan padi. Saya kira belum muncul. Ya, ini salah satu desa yang sudah menjalankan ketahanan 20%. Artinya sudah melalui proses Musdes, sudah melalui proses perubahan APBDes, ya, kemudian penyaluran ke BUMDes, sudah jalan kegiatan itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang perlu dipersoalkan Pak Kojo tentang pemanfaatan dana 20% untuk ketahanan pangan itu. Gitu. Nah, kami juga sudah keluarkan surat edaran bahwa 20% ketahanan pangan itu bagian dari belanja desa yang 70%. Karena ada yang mengganjal tuh soal komposisi 70% dan 30%. Kami tegaskan di surat berdasarkan PP 110 berapa? PP berapa ya, lupa. Itu ditegaskan bahwa 70% untuk belanja dan 30% untuk silpa, untuk administrasi dan lain-lain. Saya tegaskan bahwa 20% ketahanan pangan masuk di komposisi 70%. Itu bagian dari belanja pembangunan dan pemberdayaan. Sangat tidak masuk akal. Justru kalau 20% masuk ke 30% sangat tidak masuk akal. Kami sudah memperhitungkan itu. Ya, ini soal teknis pelaporan saja. Nanti kalau misalkan di sistem pelaporan Siskedes belum mengakomodasi, kepala desa bisa membuat laporan secara manual dan tugas Kementerian Desa meneruskan itu ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Lagi-lagi terkait dengan badan hukum, ya, badan hukum itu, karena di daerah kami sudah komit bahwasanya kalau ada BUMDes yang belum memiliki badan hukum, maka dana Etmar itu yang 20% tidak akan dicairkan. Sampai hari ini masih ada desa yang belum memiliki badan hukum, dan itu tinggal menunggu konfirmasi dari Kemenkumham. Ini yang menjadi kendala, Pak Dirjen. Kemudian yang terakhir terkait dengan hilirisasi ketahanan pangan ini. Ini bagaimana kami di desa ini katanya kita kan akan bekerja sama dengan dapur-dapur makan siang gratis. Nah, ini bagaimana ini prosesnya, karena sampai hari ini kan belum ada skema terkait dengan itu. Terima kasih ya Mas Irfan. Dari mana? Mas Irfan dari mana? Dari Bantaeng, Pak, Sulawesi Selatan. Bantaeng ya. Sulawesi. Ini ada persyaratan untuk pencairan 20% itu tidak harus badan hukum, Pak Irfan. Tidak harus badan hukum. Ketika sudah proses mengajukan badan hukum, kita anggap sudah cukup lah. Karena memang kendalanya dalam banyak hal ada di sistem kami, sehingga kami harus konsisten dengan itu. Ya, jadi tidak harus badan hukum. Tapi mulai diinisiasi itu badan hukumnya, jangan sampai nggak diproses, nggak diajukan. Ya, jadi tolong Pak Irfan, semua saja yang mengalami kendala badan hukum, informasikan ke kami melalui surat boleh, melalui WA boleh.
Nanti kami akan teruskan ke Dirjen PI untuk bisa langsung ada perhatian supaya segera diverifikasi. Sebenarnya sistemnya tidak ada kendala, cuman proses verifikasinya yang ada problem. Berarti satu tentang persyaratan bahwa harus sudah berbadan hukum sebelum mendapatkan penyertaan modal itu bisa dieliminir Pak Ho. Ya, memang tidak ada, kita harus Oh, konsisten. Kita oke. harus konsisten sehingga paling tidak ajukan aja dulu lah apa namanya dokumen-dokumen itu badan hukumnya. Ya, kalau Artinya namanya kan mungkin juga. mungkin kawan-kawan artinya ketika sudah ada bukti bahwa sedang berproses badan hukum maka sebenarnya teman-teman BUMDes sudah bisa mendapatkan penyertaan dari desa gitu ya, Ya, Pak Ho ya, ya. ya. Nah, mengenai yang dapur MBG itu Ya. sudah dicontohkan, Pak. Di Tangerang itu sudah ada BUMDes yang mengelola dapur. Jadi Oh, prosedurnya itu BUMDes sama yayasan. Yayasan itu yang mendaftarkan ke sistem MBG. Jadi kalau sudah punya lokasi dapur, buka sistem di MBG, ya kirim ordinatnya, alamatnya lengkap, ya, yayasan apa namanya, kirim ke sistem itu nanti akan dicek oleh BGN apakah di lokasi dapur itu masih available, masih memungkinkan untuk dirikan dapur. Nanti kalau masih memungkinkan langsung di lock, dikunci oleh BGN, nggak ada dapur lain yang di situ, gitu ya. Nah, setelah itu baru proses-proses berikut mungkin apa namanya menginput tentang kerjasama. Nah, posisi BUMDes adalah bekerja sama dengan yayasan, oke. ya. Jadi yayasan itu adalah prosedur administrasi untuk mencairkan anggaran. Itu pertama. Kemudian pengelola dapur bisa siapa saja, bisa individual, bisa perusahaan, bisa lembaga, bisa BUMDes. Nah, terbukti di Tangerang itu di Desa Panongan, tempo hari diresmikan Pak Menteri, sekarang sudah keluar virtual account, dananya sudah nangkring di virtual account. Jadi kalau sudah ada dana di virtual account, BUMDes boleh masak, dapur itu boleh masak, ya. Jadi eh, Bapak Ibu akses alamat website saya lupa websitenya MBG itu, pelajari di situ prosedurnya sederhana sebenarnya. Bentuk apa? Cari yayasan dulu yang sudah badan hukum, yayasan apa saja terserah. Nah, kemudian itu yang mendaftarkan. Nah, setelah itu baru kerjasama dengan BUMDes. Nah, BUMDes nanti akan mengelola dapur dengan SPPI. SPPI itu kepala dapur. Nah, prosedur ini dari awal sejak akhir itu kurang lebih 2 bulan. Jadi, ini adalah skema kemitraan. Jadi kebijakan kepala badan, dana itu tidak dikelola yayasan, tapi dana itu dikelola oleh dapur, ya, dapur. Nah, kemudian eh, setelah ada penunjukan kepala dapur, ya, baru kemudian kepala dapur dan BUMDes membuka rekening bank. Jadi rekening bank itu bukan milik yayasan, tapi milik BUMDes sama SPPI, dapur. Dana pemerintah akan nangkring di situ untuk biaya masak segala macam. 15.000 itu nangkring di situ. Setelah dana itu ada muncul baru bisa dioperasikan.